Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita, yakni kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita telah diberi kenikmatan di hari ini. Dengan jelas, dengan serta-merta kita dapat merasakan nikmatnya saat kita terbangun dari tidur, nikmatnya saat kita berjalan, makan, minum dan sebagainya, yang patut kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, yakni Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah selesai mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya itu kita sertakan dengan ucapan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab melalui baginda Nabi tersampaikannya ajaran Islam dengan sempurna, sehingga manusia bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang serba ada ataupun zaman modern yang kita rasakan saat ini. Sahabat, sejuta amalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada dosa orang tua terhadap anak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua harus tahu, bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi bisa juga berlaku sebaliknya, bahwa ada orang tua yang durhaka kepada anaknya jika melakukan perilaku yang termasuk dosa orang tua terhadap anak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang kadang tidak terasa adalah dengan menyia-nyiakan keberadaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya." Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim. Namun siapa sangka bahwa ada juga dosa orang tua terhadap anak. Juga ini adalah salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa dosa orang tua terhadap anak yang harus dihindari oleh para orang tua, yakni bersikap kasar. Bersikap kasar kepada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar. Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka dan merasa sakit hati. Yang berikutnya yakni membanding-bandingkan. Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seseorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Kebiasaan tersebut akan menimbulkan perasaan rendah diri kepada anak. Dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, bukan? Bahkan pada anak kembar sekalipun. Yang berikutnya yakni mengekang kebebasan. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan. Ini juga akan mendukung masa tumbuh kembangnya secara optimal. Membatasi dengan mengekang kebebasannya termasuk dalam dosa orang tua terhadap anak. Kebebasan adalah hak setiap anak. Daripada dikekang, alangkah lebih baiknya untuk memberikan arahan yang baik-baik, menunjukkan mana yang baik dan yang buruk, serta hal-hal yang diperbolehkan atau tidak. Ini akan memberikan anak kesempatan untuk belajar dan juga mengapresiasi dengan baik. Yang terakhir adalah mendoakan keburukan. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa.
Kadang orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anak, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Inilah pentingnya menjaga lisan kita agar terhindar daripada ucapan yang tidak sepatutnya kita lontarkan kepada anak-anak kita. Apalagi saat berubah status menjadi orang tua, terlebih seorang ibu. Apa yang diucapkan dari mulut bisa menjadi doa dan lebih mudah untuk dikabulkan. Ada baiknya saat marah menarik waktu untuk sendiri daripada mengomel dan malah mendoakan keburukan bagi anak tersebut. Sahabat, sejuta amalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui dosa orang tua terhadap anak, harapan kita semua para orang tua terlebihnya dapat menghindarinya dan dapat memenuhi kewajibannya termasuk dengan baik dan benar. Semoga para orang tua terhindar menjadi orang tua yang durhaka kepada anak, ya, dengan selalu memberikan kasih sayang serta merta penuhi kewajiban yang perlu ditunaikan sebagai orang tua. Terima kasih sahabat sejuta amalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat memberikan manfaat bagi sesama. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.